Kalau ada gadget yang bikin dunia smartphone akhirnya lebih bergairah lagi, gue bisa dengan pede menyematkan title tersebut ke smartphone yang ada di tangan gue ini. Apalagi kalau bukan Samsung Galaxy Z Fold 3. Smartphone yang berhasil membawa Samsung untuk stand out from the crowd dari ketatnya persaingan pasar smartphone. Gue akan bikin analisisnya di video kali ini. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kita semua udah tahu lah ya kalau Samsung selalu mengeluarkan produk-produk bagus di setiap lini segmentasinya. Udah nggak heran, karena brand Samsung equals quality. Tapi buat gue pribadi, yang selalu gue tunggu justru keluarnya produk-produk yang sebegitu bagusnya, sampai gue bilang, ini beneran nih. Contoh, yang keluar tahun ini aja deh. Misalnya trio Samsung Galaxy seri A. Samsung Galaxy A32 yang menurut gue pribadi masih jadi smartphone dengan desain kamera paling ganteng. Samsung Galaxy A72 mid-range dengan beberapa fitur flagship, dan tentu aja yang masih jadi daily driver gue hingga saat ini, Samsung Galaxy A52. Menurut sepengamatan gue suka gimana di tahun ini Samsung tampil dengan strategi ngasih value yang lebih banyak kepada konsumen di setiap produk-produknya. Entry level mid-range-nya dikasih desain cakep. Mid-range-nya pun tampil dengan fitur dan tampilan premium ala flagship. Lah terus flagship-nya diapain dong? Nah itu yang akan menjadi bahasan utama gue di video analisis kali ini melalui Samsung Galaxy Z Fold 3. Strategically Samsung seperti ingin menaikkan lini smartphone-nya ke level yang lebih tinggi dengan memberikan lebih banyak value di setiap segmentasi. Dan kalau boleh jujur, ini strategi yang agak berat buat dikejar brand lain. Karena Samsung punya kemampuan dan resource untuk itu. Variety produknya, teknologinya, dukungan servisnya, hardware-nya, dan software-nya, dan lain-lain. Baik lagi ke pertanyaan tadi, flagship-nya gimana? Keputusan Samsung untuk menghilangkan seri paling ikonik dari flagship Samsung yaitu seri Note, jujur merupakan keputusan paling berani sekaligus penuh risiko yang diambil oleh Samsung. Tapi setelah gue analisa lagi, ternyata ini adalah sebuah strategi yang penuh dengan kalkulasi yang matang. Khususnya setelah hadirnya Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3. Menurut gue keduanya telah siap dan mampu untuk membawa Samsung ke arah baru yang lebih exciting. Bukan cuma buat brandnya, yang lebih penting buat kita para smartphone enthusiast. Kita akan bahas Samsung Galaxy Z Flip 3 di video yang lain. Sekarang kita fokus ke Samsung Galaxy Z Fold 3 dulu. Seperti biasa di channel ini gue nggak akan membahas soal spesifikasi, benchmark, test game, dan lain-lain karena itu udah banyak banget yang bahas. Jadi kalian bisa nonton video-video tersebut. Gue akan lebih fokus membahas ide besar dari Samsung Galaxy Z Fold 3 ini, serta user experience yang gue rasakan selama 2 minggu pakai. Dan juga beberapa notes terkait dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Pertama, gue mau bahas soal konsep foldable phone. Let's be honest, kita udah mulai bosan dengan form factor smartphone. Ya, atau setidaknya getting less excited. Dalam 1 dekade terakhir, kita tahu kalau smartphone berikutnya yang akan keluar, secara form factor pasti akan tetap sama, dengan tweak desain sana dan sini. Ya, mungkin sesekali ada lah beberapa smartphone dengan teknologi terbaru, yang memungkinkan untuk tampil dengan bentuk revolusioner. Tapi sifatnya hanya demo atau prototype demi membangun hype aja dan bukan untuk diproduksi secara massal. Samsung lah yang membuat hal itu jadi nyata di tahun 2019 dengan mengeluarkan Samsung Galaxy Fold generasi pertama. Ini adalah smartphone yang mengedepankan teknologi yang kalian bisa beli dan gunakan. Samsung sendiri menandai momen ini sebagai fase kategori creation, diikuti dengan fase innovation yang menampilkan Samsung Galaxy Z Fold 2 dan Samsung Galaxy Z Flip dengan melakukan berbagai perbaikan, dan sekarang yang disebut sebagai fase elevation yang membawa Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan teknologi dan fitur-fitur yang semakin matang. Dari sini kita bisa belajar bahwa brand strategi itu dibangun secara bertahun-tahun sambil terus memperbaiki kualitas produknya. Asumsi gue pun berkata, mungkin inilah yang menyebabkan Samsung lebih percaya diri untuk menghilangkan seri Note sekarang, bukan tahun yang lalu. Karena seri Fold-nya sudah semakin matang dan siap untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan segmentasi flagship. Dan setelah menggunakan Samsung Galaxy Z Fold selama 2 minggu, gue pun sepakat, yes, this is it. Kalau kalian memang termasuk dalam segmentasi flagshipnya Samsung, dan sekarang lagi mencari smartphone untuk kebutuhan produktivitas tinggi, Samsung Galaxy Z Fold 3 patut banget buat dipertimbangkan. Buat gue alasan pertama adalah experience menggunakannya yang saking mantepnya, gue susah banget buat nyari padanan katanya. It's new and exciting. Ada sensasi tersendiri saat kalian pindah dari layar depan, membuka lipatannya, dan melanjutkannya di layar dalam. Personally, yang paling menarik buat gue, dan ini baru gue temukan setelah pakai Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah
Ternyata gue tuh suka banget dengan form factor layar yang memanjang dan tidak terlalu lebar kayak gini. Feelingnya tuh enak banget pada saat kalian sudah cukup puas dengan layar depannya, tapi kalian tahu kalau kalian punya ekstra layar yang lebih besar pada saat dibutuhkan. Skenario multitasking misalnya. Soal performa sih nggak usah ditanya lah ya, cepet dan smooth banget. Fakta bahwa Samsung ngasih panel display dan refresh rate yang sama, Dynamic AMOLED 2X dengan 120Hz, antara layar depan dan layar dalam aja menurut gue udah mantep banget. Seolah-olah Samsung memang tidak pernah mau kompromi soal kualitas. Untuk desainnya sendiri sudah cukup mewakili kelas flagship dan premium, straightforward, clean, sleek, dan elegan. Dimensinya memang agak sedikit bulky, namun buat gue bobotnya tergolong ringan dan masih enak banget buat digunakan berlama-lama. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini udah mempunyai sertifikasi IPX8 yang artinya tahan air namun belum diuji ketahanan debu. Lapisan kaca depan belakang sudah terlindungi dengan Gorilla Glass Victus dengan frame armor aluminium. Jadi soal build quality dan ketahanan nggak perlu khawatir lagi. Ya tapi gue yakin lah kalau kalian punya smartphone kayak gini, pasti kalian akan hati-hati juga kan pakainya. But just in case bad things happen, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini nggak ringkih dan kuat kok. Untuk meningkatkan rasa aman, Samsung juga berikan perlindungan tambahan lewat layanan Samsung Care Plus di Samsung Galaxy Z Fold 3 untuk perbaikan karena kerusakan tidak sengaja atau kerusakan akibat cairan. Kalau ngomongin fitur dari Samsung Galaxy Z Fold 3 udah pasti nggak bisa lepas dari fitur multitaskingnya. Dan menurut gue, ini alasan besar kenapa kalian harus pilih smartphone ini. Kalau kalian sangat mengandalkan smartphone untuk skenario multitasking dan produktivitas, form factor foldable ini emang paling pas. Dan Samsung Galaxy Z Fold 3 ini fitur-fitur multitaskingnya tuh juara banget. Dan bukan cuma itu, yang gue alami selama pemakaian, experience-nya tuh natural banget. Lagi browsing-browsing, pakai layar cover dan pengen tampilan layar yang lebih besar, ya udah tinggal buka lipatannya. Lagi browsing-browsing artikel, terus kepikiran buat nulis bahan konten, ya udah tinggal drag and drop aplikasi Samsung Notes dari taskbar. Dan layar pun otomatis berubah menjadi multi-view. Natural banget, bahkan kalau kalian pertama kali menggunakan form factor seperti ini, learning curve-nya pun menurut gue nggak bakal lama. Oh iya, masih soal fitur buat kalian yang sekarang pakai iOS dan kepikiran untuk pindah ke Samsung Galaxy Z Fold 3 atau Z Flip 3, tapi masih ragu karena belum bisa mindahin chat WhatsApp. Nah, sekarang udah bisa dilakukan dengan mudah lewat Samsung Smart Switch. So, no worries, semua image, video, chat itu semua langsung pindah. Oke, sekarang kita obrolin bagian yang tadinya gue pikir akan jadi faktor kompensasi dari Samsung Galaxy Z Fold 3, yaitu kameranya. Tapi ternyata, dari beberapa hasil jepretan yang gue lakukan, hasilnya cukup oke, setidaknya sudah sesuai dengan kualitas flagship. Dari segi exposure, dynamic range, color, semuanya on point. Jujur, kalau soal kualitas kamera Samsung, jangankan flagship, kelas mid-range aja gue nggak pernah kecewa dengan hasilnya. Tapi balik lagi masih soal kamera, justru kelebihan dari Samsung Galaxy Z Fold 3 ini adalah kemampuannya yang versatile banget. Salah satunya adalah mengambil foto selfie menggunakan kamera belakang dengan layar depan sebagai monitor untuk preview. Dan menurut gue, inilah kelebihan dari form factor foldable yang membuka banyak ruang untuk menambahkan fungsi-fungsi baru. Oke, sekarang gue lagi ngetek, nyobain video, tapi dari, jadi kamera belakangnya ya, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini bisa digunakan buat ya kayak gini nih, kamera depan tapi pakai kamera belakang. Dan ngelihatnya tuh pakai screen yang depan ini menurut gue mantep banget sih jadinya sih. Jadi bisa pakai kamera belakang untuk ngambil selfie, keren sih. Jadi kalian pakai kamera yang terbaik lah ibaratnya buat ngambil video-video kayak gini nih, video-video semi vlogging lah. Karena biasanya kan video-video vlogging itu ya pakai kamera depan kan, which kamera depan biasanya kualitasnya lebih rendah dari kamera belakang. Tapi dengan adanya sistem kayak gini, which is ini cuman dipunyai oleh Z Fold 3, mungkin sama Flip kali ya, gue belum coba yang Flip. Dia bisa kayak gini, ini gue pakai kamera belakang, dan ini viewfinder gue di depan, enak banget. Dan penggunaannya tuh nggak awkward juga gitu. Gue kira kan bakalan awkward, kayaknya susah deh pakai kamera belakang buat ngambil tampak depan gitu, posisi selfie. Gue kira bakalan awkward antara ngeliatin kamera sama ngeliatin preview sama megang, tapi ternyata enggak, very natural, keren. Sekarang kita lihat stabilisasinya gimana. Well, obviously oke sih stabilisasinya. Ini gue stabilisasinya nyala dan kira-kira stabilnya kayak gini. Mantap, enak juga nih ngevlog ini. So ya,
Ini jadi kamera belakang yang gue gunakan buat vlogging. Mantap. Oke, bye. Kesimpulannya, dengan hadirnya Samsung Galaxy Z Fold 3 yang lebih matang, sepertinya Samsung telah bersiap-siap untuk menang dengan mengambil start lebih dulu dalam inovasi teknologi smartphone era berikutnya. Dan fakta bahwa Samsung Galaxy Z Fold 3 dijual dengan harga yang lebih affordable dari generasi sebelumnya adalah bukti jika Samsung ingin melakukan penetrasi ke market yang lebih besar. Dengan menghadirkan teknologi foldable phone, Samsung ingin standar sebuah smartphone flagship menjadi tinggi lagi, dan kita sebagai konsumen dan gadget entusias kembali excited lagi dengan sebuah smartphone. Pertanyaannya, apakah brand-brand lain akan mengikuti jejak Samsung? Nah, ini yang seru dan layak ditunggu kelanjutannya. Oke guys, segitu aja video analisis dan sedikit impresi pertama gue tentang Samsung Galaxy Z Fold 3. Terima kasih udah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen dan share. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.